Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aulia Paranita dari kelas 2A. Di sini saya mau menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanas nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah pada kesempatan kali ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga di bulan ini kita menjadi orang yang lebih baik. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi tuntunan kepada kita dari zaman jahiliyah, zaman ketidaktahuan atau zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah seperti ini. Berjumpa kembali dengan saya di acara berlian, yaitu berbagi kemuliaan Ramadan. Di sini saya akan memberi sedikit materi atau keterangan, yaitu tentang toharoh. Jadi toharoh itu secara bahasa artinya bersih. Jadi secara bahasa artinya bersih, dan sedangkan secara istilah ini banyak ulama yang berpendapat. Jadi, salah satunya yaitu toharoh itu suatu pekerjaan yang diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat, yaitu seperti wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum, kemudian menghilangkan najis. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada materi yang wudu. Jadi kan ada wudu, ada mandi, ada tayamum, ada menghilangkan najis. Maka di sini saya akan bahas tentang wudu. Tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan wudu, kita harus tahu air yang bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Jadi yang pertama masuk di pembagian air. Pembagian air yang pertama ada air hujan atau air dari langit, terus kemudian ada air sumur, ada air mata air yang keluar sendiri. Jadi ada air sungai, ada air laut, kemudian ada air embun, kemudian ada air salju. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi perlu tahu air yang sudah ada 7 pembagian air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang dari ke-7 air tersebut dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak ini air yang suci dan mensucikan, dan tidak ada kemakruhan, tidak dimakruhkan. Bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu, bisa untuk
apa namanya mensucikan badan, juga bisa untuk mensucikan pakaian ataupun tempat. Terus yang kedua ada air musammas. Air musammas ini adalah air apa nama yang panas karena terkena sinar matahari. Jadi air yang panas terkena sinar matahari lah. Sifatnya air ini itu secara zatnya itu suci, ya, tetapi dimakruhkan untuk menggunakan pada badan. Jadi dimakruhkan untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk tubuh. Tetapi air musammas ini jadi masih bisa digunakan untuk mensucikan pakaian. Jadi walaupun untuk berwudu tidak bisa, tetapi untuk membersihkan baju atau mensucikan baju itu diperbolehkan atau bisa. Nah, yang perlu diingat, jadi ketika air musammas ini berubah menjadi normal lagi, jadi bukan apa namanya tidak panas lagi atau kembali ke dingin, maka air ini bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci, ya diperbolehkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ada air mustakmal dan air mughayyar. Jadi air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, maka itu disebut air mustakmal. Jadi air yang sudah digunakan untuk berwudu atau untuk yang lain, yang itu fungsinya menghilangkan najis. Nah, terus yang kedua yang selanjutnya yaitu yang air mughayyar atau yang berubah. Jadi apa namanya seperti air berubah sehingga apa namanya mencegah perubahan air tersebut, mencegah kemutlakan air. Jadi apa namanya seperti ada air di gelas, satu gelas, ya, air satu gelas ini sifatnya airnya suci. Ya, kemudian setelah itu diberi apa namanya kopi atau air mawar, ya, sehingga warna air yang ada di gelas ini menjadi berubah. Nah, maka itu namanya bukan air mutlak lagi, tetapi dikatakan itu air kopi atau air mawar. Nah, maka itulah yang disebut dengan air mughayyar atau yang berubah. Terus yang keempat yaitu air muntanajis, di air yang terkena najis. Di air yang terkena najis apa namanya sehingga merubah salah satu dari sifat air tersebut. Jadi sifat air itu ada tiga. Jadi yang pertama apa namanya rasa, kemudian bau, kemudian warna. Jadi air muntah najis ini air yang terjatuh apa namanya najis sehingga merubah salah satu sifatnya. Jadi mungkin jadi rasanya pahit atau warnanya menjadi merah atau seperti apa, yang penting salah satu sifatnya tersebut berubah. Nah, namun ketika air ini banyak, jadi batasan minimal air banyak di sini adalah 2 kulah. Ketika terjatuhi najis maka dan tidak berubah sifatnya, jadi warna atau rasa, maka air tersebut tetap dihukumi suci, jadi tetap bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi itu sudah dijelaskan dari pembagian air, kemudian pengelompokan air. Sekarang masuk di wudhu, masuk di materi wudhu. Jadi fardunya wudhu. Jadi fardunya wudhu yang pertama ialah niat. Yang pertama adalah niat. Jadi niat itu adalah melakukan sesuatu bersamaan dengan wudhu, ya, atau perkara yang lain. Jadi ketika kalian ingin wudhu berarti bersamaan dengan wudhu. Contohnya, jadi apa namanya melaksanakan niat ketika wudhu yaitu ketika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah yang pertama, maka di situ juga kita harus berniat untuk wudhu. Nah, niatnya ya
nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sambil membasuh wajah yang pertama. Nah, itu fardunya yang pertama adalah niat. Jadi diingat-ingat, niat itu dilaksanakan berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Nah, terus yang kedua ada membasuh wajah. Ya, membasuh wajah yang perlu diketahui juga batasan dari wajah. Nah, yang wajib dibasuh, ya, dibasuh ketika wudhu yaitu batasan atas dan bawah itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Jadi di sini tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai kedua rahang. Jadi di sini sampai kedua rahang. Terus untuk batasan samping atau lebarnya yaitu antara telinga kanan dengan telinga kiri. Jadi di sini ada yang kecil ini, kemudian sampai di sini. Nah, itu untuk yang wajah. Terus yang ketiga yaitu membasuh tangan. Jadi membasuh tangan, kedua tangan sampai siku. Jadi batasan minimal membasuh tangan adalah sampai siku, itu batasan minimal. Jadi untuk lebih berhati-hati lagi boleh dilebihkan. Jadi mungkin agak ke atas itu juga boleh, tidak apa-apa. Terus yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Jadi bagian kepala yang atas gitu. Ya, membasuh bagian kepala ini termasuk fardunya. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya. Ya, kemudian dibasuh sebagian, ya ini juga ada yang banyak berpendapat, ada sebagian besar, ada yang mengatakan sebagian kecil. Jadi yang sebagian kecil itu boleh ketika pada waktu membasuh sebagian kepala itu sedikit, jadi yang dibasuh hanya bagian yang sedikit. Nah, itu sudah sah wudunya, diperbolehkan. Kemudian yang kelima, yang fardu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi sampai mata kaki itu batas minimal. Ya, untuk berhati-hati bisa boleh lebih, jadi boleh dilebihkan mungkin sampai betis boleh. Terus yang terakhir atau yang keenam yaitu tertib. Ya, tertib itu juga masuk fardunya wudhu. Dimaksudkan di sini tertib kenapa? Jadi tertib itu harus urut. Jadi pertama itu harus membasuh wajah, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Nah, seperti itu harus urut. Jadi tidak diperbolehkan setelah membasuh wajah kemudian membasuh kaki, baru tangan, baru rambut. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika gerakannya itu tidak urut atau tertib, maka wudhunya juga tidak sah. Ya. Mungkin sekian materi dari Mo yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kita, ya, kepada orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.